Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuha dengan NIM 118111040 dari Prodi PAI 5B. Review skripsi yaitu jenis penelitian etnografi tentang identitas skripsi yang direview. Judul skripsi, pendidikan karakter dalam sistem boarding school di Man Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nama peneliti Umi Kholidah, asal perguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tahun terbit skripsi yaitu 2011. Selanjutnya yaitu bagian bab 1 yaitu pendahuluan, di mana di pendahuluan di sini ada latar belakang masalah dan alasan peneliti dan data pra penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah yang terjadi yaitu dalam dunia pendidikan saat ini masih dianggap kurang berhasil dalam mengembangkan karakter peserta didik. Nah, jadi hal itu karena di sekolah anak hanya sekitar 7 sampai 10 jam saja. Hal ini membuat mereka lebih banyak di lingkungan informal, baik keluarga maupun masyarakat. Hal ini menggerakkan Man Wonosari membuat gerakan baru, yaitu dengan mengadakan boarding school, sekolah yang bertujuan untuk membentuk karakter para peserta didiknya. Alasan peneliti mengangkat judul penelitian tersebut yaitu alasannya untuk mengetahui bagaimana berjalannya sistem implementasi pendidikan karakter dalam sistem boarding school. Apakah ada persamaan antara peserta didik yang berada di asrama dan peserta didik yang tinggal di rumah, ataukah memiliki perbedaan yang signifikan sesuai dengan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Nah, data pra penelitian di sini peneliti tidak menuliskan data pra penelitian, melainkan menuliskan penelitian awal. Dari hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil bahwa pada saat ini boarding school di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari belum bisa maksimal untuk menunjukkan tujuan sekolah dalam membentuk karakter mulia para peserta didiknya. Hal ini dikarenakan program tersebut masih tergolong baru dan belum lama berjalan, sehingga masih ditemukan banyak kendala dalam pelaksanaan programnya. Dari data penelitian awal, di sini peneliti sudah mencantumkan penelitian awal dengan jelas dan juga memaparkan di bagian latar belakang sesuai dengan ketentuan membuat atau menyusun skripsi. Nah, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Untuk pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian di sini, peneliti sudah benar dalam membuat pertanyaannya beserta tujuannya, yaitu pertanyaannya berjumlah 2 dan tujuan sama-sama berjumlah 2. Nah, peneliti di sini juga sudah jelas untuk di bagian pertanyaannya dan juga ada kaitannya dengan judul skripsi yang peneliti angkat. Tujuannya di sini juga sama, saling berhubungan antara dari pertanyaan sama tujuannya. Semua bersangkutan dengan judul yang peneliti angkat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini peneliti mencantumkan manfaatnya itu menjadi 2. Yang pertama secara akademik dan yang kedua secara praktis. Secara akademik, manfaatnya yaitu menambah khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan, khususnya tentang implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam sistem boarding school di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari, Gunung Kidul. Nah, untuk secara manfaat secara praktis, yang pertama yaitu melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah sekolah menerapkan program boarding school kepada peserta didiknya, serta mengamalkan nilai-nilai pendidikan karakter, sehingga keadaan tersebut dapat dijadikan contoh acuan bagi sekolah lain menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter. Yang kedua yaitu untuk manfaatnya untuk menambahkan wawasan
dan cakrawala pengetahuan tambahan kepada para orang tua agar tidak sungkan untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah berbasis asrama. Nah, dikarenakan di dalamnya terdapat banyak kelebihan dibandingkan dengan sekolah biasa, dan untuk meneruskan anggapan bahwa sekolah berasrama identik dengan kemahalan. Nah, dari peneliti sudah benar untuk menguraikan manfaat penelitian tersebut dan juga berkaitan dengan judul yang diangkat. Lanjut pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 di kajian pustaka, yang dimana di bab 2 di sini ada landasan teori atau kajian pustaka, dan yang kedua ada kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Yang pertama yaitu landasan teori atau kajian pustaka. Nah, untuk landasan teori di sini peneliti mencantumkan yang pertama yaitu pendidikan karakter. Subteorinya pengertian pendidikan, pengertian karakter, dan pengertian pendidikan karakter. Untuk teori yang dikaji yang kedua yaitu sistem boarding school. Subteorinya pengertian sistem boarding school. Nah, untuk sumber kutipan di sini peneliti ada yang tidak mencantumkan data, yang tidak mencantumkan di bagian halaman. Tidak semua peneliti cantumkan di bagian halaman sumber kutipan yang peneliti ambil. Terusnya peneliti mencantumkan dari sumber kutipan itu dengan jelas supaya teori yang dikaji di situ jelas. Nah, untuk di kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan, di sini peneliti ada mencantumkan 3 sumber. Yang pertama itu tulisan skripsi yang ditulis oleh Hani Raihana, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2007 dengan judulnya Pendidikan Karakter dalam Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, Perspektif Pendidikan Agama Islam. Dan tulisan skripsi yang kedua ditulis oleh Hamid Ngabdullah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2008 dengan judul skripsi Metode Pembiasaan dalam Upaya Pembentukan Karakter Ismail Anak di TKIT Pelita Hati Nantikan Magelang. Nah, skripsi yang ketiga yang ditulis oleh Siti Husniati Sururiyah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2009 dengan judul skripsi Implementasi Konsep Sekolah Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan Wawasan Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 7 Purworejo. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Nah, di skripsi yang saya review ini pendekatan penelitiannya etnografi dan jenis penelitiannya kualitatif. Nah, peneliti dalam mencantumkan pendekatan dan jenisnya ini terbalik. Seharusnya pendekatan penelitiannya itu kualitatif dan jenisnya jenis etnografi. Tempat penelitian di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta, dan waktu penelitiannya
dilakukan dalam kurun waktu lama, yaitu dari tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011. Nah, sedangkan observasi mendalamnya dilakukan oleh peneliti pada tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember tahun 2020 dengan menginap di boarding school Wonosari Gunung Kidul. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk tekniknya yaitu ada 3. Yang pertama, metode observasi secara mendalam, dan yang kedua metode wawancara secara mendalam, dan yang ketiga metode dokumentasi. Untuk instrumen dan alat pengumpulan datanya, untuk metode observasi di sini instrumennya peneliti akan mengikuti pola kehidupan dan tinggal bersama mereka selama 2 minggu. Yang kedua yaitu metode wawancara. Instrumennya atau alat pengumpulan datanya, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan kuesioner yang akan diajukan kepada informasi atau interview guide, tetapi menyampaikan pertanyaan secara bebas. Dan yang ketiga metode dokumentasi, yang dimana instrumen atau alat pengumpulan datanya menggunakan dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Nah, di sini juga ada pertanyaan penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen atau alat pengumpulan datanya. Teman-teman bisa lihat di slide PPT ini. Pertanyaan penelitian yang pertama, apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan dalam sistem boarding school di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari Gunung Kidul? Teknik pengumpulan datanya yaitu bisa menggunakan observasi dan wawancara. Untuk instrumen atau alat yang bisa digunakan yaitu peneliti untuk observasi, di situ peneliti mengikuti pola kehidupan dan tinggal bersama mereka selama 2 minggu. Untuk wawancaranya, peneliti mempersiapkan kuesioner yang akan diajukan kepada informasi atau interview guide. Bisa juga menggunakan dokumentasi, itu yang berupa dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana implementasi strategis dan implementasi praktis pendidikan karakter dalam sistem boarding school di Madrasah Aliyah Negeri Wonosari Gunung Kidul? Untuk teknik pengumpulan datanya bisa menggunakan observasi dan wawancara. Untuk di observasi, peneliti mengikuti pola kehidupan dan tinggal bersama mereka selama 2 minggu. Untuk wawancaranya, peneliti menyiapkan yaitu berupa interview guide. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan 2 teknik, yaitu yang pertama check recheck dan yang kedua cross checking. Untuk pemeriksaan yang menggunakan check recheck ini, peneliti melakukan dengan pengulangan kembali terhadap informasi yang diperoleh. Dan yang untuk cross checking, dalam hal ini dilakukan checking antara metode pengumpulan data-data yang diperoleh, misalnya dari data wawancara dipadukan dengan observasi, kemudian dipadukan dengan dokumenter dan sebaliknya, sehingga ditemukan kenyataan yang sesungguhnya, bukan pura-pura atau buatan. Lanjut, pembahasan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Nah, untuk teknik analisis data di sini peneliti mencantumkan 3 teknik analisis data, yaitu yang pertama reduksi data, dan yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarik kesimpulan. Nah,
Reduksi data ini merupakan kegiatan pemulihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Nah, sehingga menjadi lebih fokus sesuai dengan objek penelitian. Nah, untuk penyajian data, di sini nih sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya pemasukan, kesimpulan, dan pengambilan tindakan. Untuk penarik kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu kegiatan konfigurasi yang utuh setelah analisis dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.